Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam pada saat kalian menonton video ini. Kami dari kelompok I Survei Stokastik, Program Studi Statistika Universitas Airlangga yang beranggotakan Sinta Fauziatur Rohma, NIM 014, Aura Salsabil, NIM 043, Bagus Raditya, NIM 067, dan Euni Kenila dengan NIM 074. Di video kali ini, kelompok I akan menyampaikan hasil survei lapangan kami yang berjudul Model Antrian Barang Logistik. Pertama-tama, kalian tahu nggak apa itu teori antrian? Teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Nah, dalam antrian ada model struktur antrian dasar yang umum terjadi. Salah satunya adalah single channel, single phase. Single channel, single phase atau antrian satu pelayanan adalah suatu sistem antrian yang paling sederhana. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase berarti hanya ada satu pelayanan. Penelitian ini kami lakukan di sebuah toko bernama Aneka Karya. Aneka Karya adalah sebuah toko agen yang menjual barang berupa perlengkapan kendaraan, yaitu otomotif filter pada mobil, truk, bus, dan lain-lainnya. Aneka Karya bertempat di Surabaya yang berada di Jalan Kedung Doro, nomor 34-36, Blok B19, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kami melakukan penelitian ini pada tanggal 3 Desember 2021 selama 25 menit pada pukul 8.35 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yuk kita simak model antrian barang proses pemindahan kardus di toko Aneka Karya. Perhitungan sistem antrian barang pada toko Aneka Karya disajikan pada tabel berikut ini. Dengan penjelasan, ada 163 kardus dalam sistem, sedangkan untuk jumlah fasilitas pelayanan ada 1. Untuk waktu rata-rata antar kedatangan diperoleh hasil sebesar 4,147 detik per kardus dan dibulatkan menjadi 4 detik per kardus. Lalu untuk waktu rata-rata pelayanan sebesar 3,693 detik per kardus dan dibulatkan menjadi 4 detik per kardus. Setelah itu untuk laju kedatangan atau rata-rata banyaknya kardus yang datang ada 0,24 kardus per detik, dan untuk menit diperoleh nilai 14,46 kardus per menit, dan bisa dikatakan juga sebesar 868 kardus per jam. Sedangkan untuk laju layanan atau rata-rata banyaknya kardus yang dilayani ada 0,27 kardus per detik, atau bisa dikatakan juga 16,24 kardus per menit, dan ada 974 kardus per jamnya. Sedangkan rata-rata banyaknya kardus dalam
dalam antrian ada 7 kardus, sehingga dapat disimpulkan rata-rata ada 7 kardus dalam antrian. Untuk rata-rata banyaknya kardus di dalam sistem ada 8 kardus, sehingga untuk secara logika sudah sesuai di mana setidaknya ada 1 kardus dilayani dan 7 kardus lainnya ada dalam antrian. Setelah itu, lamanya rata-rata waktu kardus dalam antrian diperoleh nilai sebesar 30 detik, atau rata-rata waktu kardus menunggu dalam antrian ada 30 detik. Lamanya rata-rata waktu kardus di dalam sistem sebesar 34 detik, sehingga rata-rata waktu sebuah kardus ada dalam sistem adalah 34 detik. Untuk tingkat intensitas fasilitas pelayanan atau utilitas sistem didapatkan nilai sebesar 0,89, sehingga rata-rata pegawai sibuk memindahkan dan mengangkat kardus adalah sebesar 89% dari waktunya. Selanjutnya, probabilitas server sibuk diperoleh nilai sebesar 0,89, dan untuk server menganggur diperoleh nilai sebesar 0,109467, atau bisa dikatakan bahwa pegawai di Aneka Karya tidak pernah menganggur karena nilai server menganggurnya kecil. Setelah itu, probabilitas kepastian N kardus dalam sistem dirumuskan sebagai berikut, dengan N adalah banyaknya kardus dalam sistem. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Perpindahan kardus dari troli sampai tempat tujuan bongkar muat merupakan kejadian last in first out, karena kardus yang terakhir diletakkan di troli akan keluar pertama kali dari troli ke mobil box, dan kardus yang diletakkan terakhir di mobil box akan dikeluarkan pertama pada saat bongkar muat. Setelah itu didapatkan kesimpulan bahwa utilitas sistem antrian barang di toko Aneka Karya sebesar 0,89. Hal ini berarti bahwa rata-rata pegawai sibuk memindahkan dan mengangkat kardus adalah sebesar 89% dari waktunya. Setelah itu, berdasarkan perhitungan didapatkan laju kedatangan 0,24, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada laju pelayanan, di mana nilai laju pelayanan sebesar 0,27, sehingga sistem dapat dikatakan sudah steady state. Setelah itu, berdasarkan hasil pengamatan dan simulasi dengan software Minitab 16, didapatkan hasil bahwa distribusi eksponensial untuk waktu antar kedatangan, distribusi eksponensial untuk waktu pelayanan, dan distribusi Poisson untuk banyak kedatangan. Setelah itu, sistem antrian pemindahan dan pengangkatan kardus di Aneka Karya merupakan sistem antrian single channel single phase. Selanjutnya, rekomendasi yang dapat kami berikan pada toko Aneka Karya berdasarkan hasil analisis kami adalah toko Aneka Karya tetap mempertahankan sistem antrian barangnya dikarenakan sistem antriannya sudah efektif. Terima kasih telah menonton video dari kami. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Makasih ya Pak atas waktunya.